Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Aulia dengan NIM 240170020 dari Sistem Keamanan Komputer A2 dengan dosen pengampu Bapak Teku Sukma Ahriyadi Sukiman Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keamanan dalam bidang informasi. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan dalam bidang informasi. Keamanan dalam bidang informasi adalah cara untuk melindungi data dan sistem komputer dari berbagai ancaman. Tujuannya itu agar informasi tetap aman, tidak disalahgunakan dan hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki izin atau orang-orang yang berwenang saja. Contohnya nih seperti data pribadi, informasi keuangan atau dokumen penting. Semua itu harus dijaga agar tidak bocor ke pihak lain. Keamanan informasi ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, kerahasiaan, yang kedua integritas, dan yang ketiga adalah ketersediaan. Baiklah, pertama di sini saya akan membahas tentang apa itu kerahasiaan. Kerahasiaan artinya data hanya boleh diakses oleh orang-orang yang berhak. Contohnya, kalau kita berbicara tentang akun media sosial, sepertinya nih di Instagram menyediakan fitur privat. Nah, kalau kita bicara tentang perbankan, ada data nasabah yang hanya dapat dilihat oleh pihak bank saja. Yang kedua, integritas. Integritas artinya data harus tetap akurat dan tidak boleh diubah oleh siapapun tanpa izin. Contohnya, dalam sistem perbankan, saldo nasabah tidak boleh diubah atau berubah kecuali adanya transaksi yang sah. 3, ada yang namanya ketersediaan. Artinya, data bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh pengguna yang berhak. Contohnya nih, kalau kita berbicara dalam bidang e-commerce, artinya Shopee atau Tokopedia itu harus selalu aktif supaya pengguna bisa melakukan dan kapanpun berbelanja kapan saja. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kedudukan keamanan dalam bidang informasi. Seiring berkembangnya teknologi, akses terhadap informasi makin mudah dan terbuka. Tapi, di sisi lain, risiko keamanannya juga semakin besar, misalnya ancaman peretasan atau pencurian data. Karena itu, sistem keamanan perlu dibuat lebih ketat dan kompleks agar data tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ancaman keamanan dalam bidang informasi. Ancaman keamanan informasi adalah segala hal yang bisa membahayakan data atau sistem informasi. Ancaman ini bisa datang kapan saja dan di mana saja, baik dari organisasi, sistem, atau sistem informasi itu sendiri. Nah, ada yang dilakukan secara sengaja, misalnya peretasan oleh hacker, dan ada juga yang dilakukan dengan cara tidak sengaja. Contohnya tuh seperti kesalahan pengguna yang menyebabkan data terhapus. Berancaman bisa berasal dari sistem internal, contohnya karyawan yang menyalahgunakan akses data, atau dari sistem luar eksternal seperti hacker atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba untuk merusak sistem. Nah, secara umum, ancaman keamanan informasi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ancaman fisik dan ancaman logis. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama itu apa itu ancaman fisik. Ancaman fisik ini adalah ancaman terhadap perangkat keras, hardware, seperti fasilitas atau dokumen penting. Contohnya nih, seperti pencurian laptop di kantor, kebakaran ruang server, atau kerusakan perangkat penyimpanan data. Yang kedua adalah ancaman logis. Ancaman logis adalah ancaman seperti menyerang data, informasi, dan perangkat lunak. Ancaman logis ini biasanya terkena pada software, misalnya nih, serangan pada virus komputer, malware, atau peretasan hacking atau pencurian data pribadi. Ancaman seperti ini sering terjadi di dunia digital dan bisa sangat berbahaya kalau misalnya kita tidak mencegahnya dari awal. Terakhir, kita akan membahas tentang pengelolaan keamanan informasi. Pengelolaan keamanan ini dilakukan supaya sistem informasi tadi tetap aman dan bisa berjalan dengan baik. Ada 2 bagian penting dalam pengelolaan keamanan. Pertama, manajemen keamanan informasi. Nah, fungsi dari manajemen keamanan informasi adalah fungsinya untuk menjaga keamanan data sehari-hari. Contohnya, dengan membuat kebijakan akses data, memasang antivirus, dan mengatur siapa saja yang boleh masuk ke sistem. Kedua, ada yang namanya manajemen keberlanjutan bisnis, yaitu langkah-langkah untuk memastikan sistem itu tetap berjalan walaupun ada gangguan. Itulah fungsinya manajemen keberlanjutan bisnis. Contohnya nih, saya kasih gambaran.
Saat server rusak atau diserang, sistem harus bisa cepat dipulihkan. Tanggung jawab pengelolaan ini biasanya dipegang oleh petugas keamanan sistem informasi dan petugas kelayakan informasi yang melapor langsung kepada pimpinan perusahaan atau direktur utama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi. Jadi, kesimpulannya, keamanan informasi itu sangat penting untuk melindungi data dan sistem komputer dari berbagai ancaman yang baik berasal dari organisasi maupun di luar seperti peretas atau virus. Tujuan utama keamanan informasi adalah untuk menjaga 3 hal penting, yaitu kerahasiaan agar data hanya bisa dilihat oleh orang yang berwenang, integritas artinya data tidak boleh diubah tanpa izin yang bersangkutan, dan ketersediaan artinya sistem harus tersedia kapanpun dan dimanapun. Dengan pengelolaan keamanan yang baik, informasi dapat dijaga kepercayaannya, mencegah kerugian akibat serangan cyber, dan memastikan sistem tetap berjalan lancar secara berkelanjutan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai keamanan dalam bidang informasi. Semoga penjelasan tadi dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga keamanan data dan sistem komputer